Halo Sobat Curious, kali ini kami akan menjelaskan tentang manusia purba di Indonesia. Sebelum ke pembahasan, yuk perkenalan diri dulu. Kelompok 2. Sahabat Curious, kalian semua perlu tahu nih bahwa penelitian manusia purba di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Eugene Du Bois. Berpijak dari dugaan kuatnya bahwa manusia purba pasti lebih suka hidup di daerah tropis. Pada tahun 1887, ia berangkat ke Indonesia. Temuan Du Bois yang pertama diumumkan ialah fosil atap tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil yang ditemukan di tahun 1891. Teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak ya jenis manusia purba apa saja yang pernah mendiami Indonesia? Yuk kita simak. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia raksasa dari Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh Gustav Heinrich Ralph von Koningswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Lembah Sungai Solo, Jawa Tengah. Meganthropus paleojavanicus adalah makhluk yang dianggap paling primitif yang diperkirakan hidup antara 1.250.000 sampai 2.500.000 tahun yang lalu. Manusia purba ini mendiami pertama kali di Nusantara, khususnya di Jawa. Awalnya, Meganthropus paleojavanicus digolongkan sebagai Australopithecus. Namun, hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Namanya pun diubah menjadi Homo erectus paleojavanicus. Nama Paleojavanicus yang merupakan pemberian Koningswald tetap dipertahankan. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus antara lain memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat, memiliki geraham besar, tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, kepala bagian belakang menonjol tajam, tidak memiliki dagu, masih mengumpulkan makanan, dan memakan tumbuhan atau umbi-umbian. Lalu yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Eugene Du Bois memberikan nama Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegap. Di Indonesia, makhluk Pithecanthropus diperkirakan hidup pada masa Pleistosen awal sampai Pleistosen akhir. Pada perkembangan selanjutnya, Pithecanthropus erectus kemudian dimasukkan ke genus Homo, yang kemudian dinamakan Homo erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus: 1. Tinggi badan sekitar 165-180 cm. 2. Geraham besar. 3. Rahangnya kuat. 4. Tonjolan kening tebal. 5. Dagu belum ada. 6. Hidung lebar. 7. Perkembangan kulit otak masih kurang, terutama pada bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi otak. 8. Muka menonjol ke depan. 9. Dahi miring ke belakang. 10. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Lalu yang ketiga ada Pithecanthropus soloensis atau Homo soloensis. Jenis makhluk Pithecanthropus yang diperkirakan hidup pada masa Pleistosen akhir adalah Pithecanthropus soloensis. Fosil Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh Willem Frederik Flores, Oppenerth, Carl ter Haar, dan Gustav Heinrich Ralph von Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Desa Ngandong, Lembah Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis hidup antara 300.000 sampai 900.000 tahun yang lalu.
Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis yang pertama, volume otak berkisar antara 1000 sampai 1300 cc. Yang kedua, tinggi badan diperkirakan antara 165 sampai 180 cm. Yang ketiga, Pithecanthropus memiliki tulang rahang, tengkorak bagian atas, dan tulang paha sebelah kiri. Dengan tulang paha yang ditemukan sudah dapat diketahui bahwa makhluk itu berdiri tegak dan tengkorak sudah mendekati manusia. Lalu yang keempat ada Homo wajakensis. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis. Ditemukan pertama kali oleh B.D. van Richthofen pada tahun 1889 di Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Lalu, Eugene Dubois menemukan spesimen fosil kedua dari Homo wajakensis, antara lain berupa tengkorak dan gigi. Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 11.000 tahun lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis: 1. Tinggi badan sekitar 170 cm. 2. Volume otak sekitar 1550 sampai 1650. 3. Bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata. 4. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. 5. Berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg. 6. Mulut masih menonjol. 7. Dahi masih menonjol walaupun tidak seperti Pithecanthropus. Yang kelima ada Mojokertensis, yaitu fosil Homo mojokertensis ditemukan oleh Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 di wilayah Desa Perning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan adalah fosil tengkorak anak-anak. Dari gigi tengkorak tersebut diperkirakan belum melebihi usia 5 tahun. Ciri-ciri Homo mojokertensis: 1. Tulang kening tebal, menonjol, dan melebar sampai ke pelipis. 2. Belum memiliki tulang dagu. 3. Alat pengunyah kuat. 4. Berbadan tegap dengan tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. 5. Tulang kepala belakang terlihat menonjol. Keenam, Homo floresiensis. Homo floresiensis memiliki arti manusia dari Flores. Kerangka Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike C. Morwood pada tahun 2003 di Liangbua, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, NTT. Diperkirakan punah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Faktornya bisa jadi akibat perubahan cuaca, letusan gunung api, atau kedatangan manusia modern yang bermigrasi menuju Australia. Ciri-ciri Homo floresiensis: pertama, bertubuh pendek yang disebut dengan manusia hobbit. Kedua, memiliki tinggi 1 meter lebih, sekitar 106 cm. Ketiga, volume otak sekitar 380 cc. Keempat, dia mampu menghasilkan peralatan dari batu dan kadang-kadang dia berhasil berburu gajah-gajah di pulau tersebut. 7. Homo sapiens. Fenomena yang paling membuka pikiran semua masyarakat dunia sekarang ini terhadap perkembangan manusia pada masa prasejarah adalah munculnya manusia modern yang bernama Homo sapiens. Temuan genus Homo manusia modern awal Homo sapiens merupakan kelanjutan dari tahap evolusi Homo erectus. Temuan manusia modern awal Homo sapiens yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis yang ditemukan oleh B.D. van Richthofen pada tahun 1889 di Tulungagung, Jawa Timur. Homo sapiens berarti manusia cerdas atau bijaksana. Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia diperkirakan berasal dari zaman Holocene atau Alluvium. Ciri-ciri Homo sapiens: 1. Kapasitas otak dari Homo sapiens mencapai 1400 cc yang menunjukkan bahwa jenis manusia tersebut sudah mampu mengoptimalkan otaknya. 2. Kehidupan manusia tipe ini sudah berkembang, sudah memiliki bahasa komunikasi, bisa membuat peralatan sederhana, bisa memasak, menguliti binatang buruan dan membakarnya.
ketiga, para ahli mengemukakan bahwa fisik dari Homo sapiens jauh lebih lemah daripada Homo erectus. 4. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. 5. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. 6. Hidup mulai menetap dan bertahan hidup dengan cara berburu serta bercocok. Nah, Sobat Curious, itulah tadi pembahasan mengenai manusia purba di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.